warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai hambatan emosi dan perilaku mata kuliah pendidikan anak berkebutuhan khusus yang diampu oleh Ibu Susilawati MPD. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Nurul Komariah dengan NPM 0371181160, Eka Saridewi dengan NPM 0371181161, dan saya Aifa Nurlah 0371181163. Pada dasarnya, perilaku merupakan segala sesuatu yang dilakukan individu dan yang dapat diobservasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Perilaku dapat diukur dengan melihat apa yang dilakukan seseorang individu dan mendengarkan apa yang dikatakannya, sehingga dapat dibuat suatu kesimpulan mengenai perasaan, sikap, pemikiran, dan proses mental yang melatar belakangi dan yang sering terjadi. Pada sistem pendidikan nasional diadakan pengaturan pendidikan khusus yang diselenggarakan untuk peserta didik yang menyandang kelainan fisik, mental, atau perilaku yang diantaranya yaitu tuna laras. Menurut Depdikbud tahun 2003, tuna laras adalah anak yang mengalami gangguan atau hambatan emosi dan berkelainan tingkah laku serta kurang dapat menyesuaikan diri dengan baik terhadap lingkungannya. Anak tunalaras mempunyai tabiat atau kebiasaan menyimpang dari anak normal lainnya, baik dari segi emosi ataupun tingkah laku. Anak tunalaras umumnya kurang dapat menyesuaikan diri dengan baik terhadap lingkungannya, baik keluarga, sekolah, maupun masyarakat sekitarnya. Pengertian hambatan emosional dan perilaku. Di masyarakat, kita banyak istilah untuk memberikan label kepada anak tunalaras. Istilah yang digunakan biasanya tergantung pada sudut pandang keilmuan yang mereka miliki. Misalnya, guru menyebut anak sulit diatur, anak sukar, anak nakal. Pedagog menyebutnya sebagai anak tunalaras. Social worker menyebutnya sebagai anak gangguan sosial atau penyandang masalah sosial. Psikolog menyebutnya anak terganggu emosi, anak terhambat emosi. Lawyer menyebutnya anak peranakal, anak nakal, anak pelanggar hukum. Orang tua masyarakat awam menyebutnya anak nakal, anak bandel, anak keras kepala, anak jahat, dan sebagainya. Menurut Samuel Akhir, bahwa anak tunalaras adalah mereka yang terganggu perkembangan emosi, menunjukkan adanya konflik atau tekanan batin, menunjukkan dua kecemasan, penderita neurotis atau bertingkah laku psikotis. Dengan terganggunya aspek emosi, dapat merugikan dirinya sendiri dan tidak lain lingkungannya. Anak tunalaras adalah suatu tingkah laku yang tidak sesuai dengan kultur permisif atau menurut norma keluarga, sekolah, dan masyarakat luas. Maud Ameril, seorang anak digolongkan tunalaras apabila tingkah laku mereka ada kecenderungan antisosial yang memuncak dan menimbulkan gangguan-gangguan, sehingga yang berwajib terpaksa mengambil tindakan dengan jalan menangkap atau mengasingkannya. Hewat dan Orlansky tahun 1988 dalam Sunardi tahun 1996 mengatakan seseorang dikatakan mengalami gangguan perilaku apabila memiliki satu atau lebih dari 5 karakteristik berikut dalam kurun waktu yang lama, yaitu yang pertama, ketidakmampuan untuk belajar yang bukan disebabkan oleh faktor intelektualitas atau indera maupun kesehatan. Yang kedua, ketidakmampuan untuk membangun atau memelihara kepuasan dalam menjalin hubungan dengan teman sebaya dan pendidik. Yang ketiga, tipe perilaku yang tidak sesuai atau perasaan yang di bawah keadaan normal. Yang keempat, mudah terbawa suasana hati atau emosinya labil, ketidakbahagiaan atau depresi.
Dan yang kelima, kecenderungan untuk mengembangkan simptom-simptom fisik atau ketakutan-ketakutan yang diasosiasikan dengan permasalahan-permasalahan pribadi atau sekolah. Jenis gangguan emosi. Terdapat beberapa macam gangguan emosi, diantaranya yang pertama, euforia, yaitu emosi yang menyenangkan namun berlebihan. Yang kedua, elasi atau emosi yang labil, yaitu emosi menyenangkan di atas euforia. Yang ketiga, eksalasi, yaitu emosi yang menyenangkan namun sangat berlebihan. Yang keempat, ada ekstasi, yaitu emosi senang yang disertai keanehan. Yang kelima, anhedonia, yaitu ketidakmampuan untuk merasakan kesenangan. Yang keenam, kesepian, merasa hidup sendiri. Dan yang ketujuh, kedangkalan, miskin dalam afeksi dan emosi. Selanjutnya, mengenai faktor penyebab hambatan emosi dan perilaku akan disampaikan oleh Eka Sari Dewi. Kepada Eka, dipersilakan. Terima kasih, Aifa. Faktor penyebab hambatan emosi dan perilaku. Sebab-sebab anak menjadi tunalaras secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Di antaranya, yang pertama, faktor psikologis, gangguan tingkah laku yang disebabkan terganggunya faktor psikologis. Terganggunya faktor psikologis biasanya diwujudkan dalam bentuk tingkah laku yang menyimpang, seperti abnormal fixation, agresif, regressive, resignation, dan konsep of dispensi. Yang kedua, faktor psikososial. Gangguan tingkah laku yang tidak hanya disebabkan oleh adanya frustasi, melainkan juga ada pengaruh dari faktor lain, seperti pengalaman masa kecil yang tidak atau kurang menguntungkan perkembangan anak. Dan yang terakhir, yang ketiga, faktor psikologis. Gangguan tingkah laku yang disebabkan terganggunya proses aktivitas organ-organ tubuh sehingga tidak atau kurang berfungsi sebagai mestinya, seperti terganggu atau adanya kelainan pada otak, hipertiroid, dan kelainan saraf motoris. Klasifikasi anak tunalaras. Dilihat dari gejala gangguan tingkah laku anak tunalaras dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian, yaitu socially maladjusted children, yaitu anak-anak yang terganggu aspek sosialnya. Kelompok ini menunjukkan tingkah laku yang tidak dapat menyesuaikan diri dengan baik menurut ukuran norma-norma masyarakat dan kebudayaan setempat, baik di rumah, di sekolah, atau di masyarakat luas. Kelompok ini dapat diklasifikasikan menurut berat ringannya kelainan perilaku menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama, semi-socialized children, yaitu kelompok yang masih dapat melakukan hubungan sosial yang terbatas pada kelompok tertentu. Yang kedua, socialized primitive children, yaitu anak yang dalam perkembangannya sikap-sikap sosialnya sangat rendah, yang disebabkan tidak adanya bimbingan dari kedua orang tua pada masa kecil. Dan yang terakhir, unsocialized children, yaitu kelompok anak-anak yang mengalami hambatan dalam perkembangan, penyesuaian sosial yang sangat berat. Lalu, yang B, emotionally distraught children, yaitu kelompok anak-anak yang terganggu perkembangan emosinya. Kelompok ini menunjukkan adanya ketegangan batin, menunjukkan kecemasan, penderita neurotis, atau bertingkah laku psikotis. Menurut berat ringannya gangguan perilaku, kelompok ini dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu gangguan jiwa psikotis, yaitu tipe yang terberat yang sakit jiwanya. Lalu yang kedua, gangguan psikoneurotik, yaitu kelompok yang terganggu jiwanya jadi lebih ringan dan psikotik. Dan yang ketiga, gangguan psikosomatis,
yaitu kelompok anak-anak yang terganggu emosi sebagai akibat adanya tekanan mental, gangguan fungsi, reinforcement, dan faktor-faktor lainnya. Secara garis besar, anak tunalaras dapat diklasifikasikan menjadi anak yang mengalami kesukaran dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial dan anak yang mengalami gangguan emosi. Sehubungan dengan itu, William Crane dalam Swadin tahun 2010 mengemukakan kedua klasifikasi tersebut, antara lain yang pertama, A. Anak yang mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial. Yang pertama, the same socialized children. Yang kedua, children arrested at a primitive level of socialization. Dan yang ketiga, children with minimum socialization capacity. Lalu yang B, anak yang mengalami gangguan emosi terdiri dari yang pertama, neurotic behavior, dan yang kedua, children with psychotic process. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nurul Komariah. Dipersilahkan untuk Nurul. Ya, terima kasih Eka Sari Dewi. Selanjutnya saya akan membacakan mengenai cara menangani hambatan emosi dan perilaku. Jadi yang pertama, penyelenggaraan bimbingan dan penyuluhan di sekolah reguler. Yang kedua, kelas khusus. Apabila anak tunalaras perlu belajar terpisah dari teman pada satu kelas, kelas khusus itu dipegang oleh seorang pendidik yang berlatar belakang PLB dan atau BP atau oleh seorang guru yang cakap dalam membimbing anak. Selanjutnya, yang ketiga adalah sekolah luar biasa. Bagian tunalaras tanpa asrama bagi anak tunalaras yang perlu dipisah belajarnya dengan kawan yang lain karena kenakalannya cukup berat atau merugikan kawan sebayanya. Selanjutnya, sekolah dengan asrama. Bagi mereka yang kenakalannya berat, sehingga harus terpisah dengan kawan maupun dengan orang tuanya, maka mereka akan dikirim ke asrama. Nah, selanjutnya ada karakteristik psikologis anak tunalaras. Karakteristik yang pertama adalah intelijensia dan prestasi akademis. Nah, hal ini anak tunalaras rata-rata memiliki kecerdasan atau IQ yang setelah diuji menghasilkan sebaran normal 90 dan sedikit yang memiliki nilai di atas sebaran nilai anak-anak normal pada umumnya. Dan kemungkinan besar memiliki nilai IQ keterbelakangan mental, serta ada juga yang memiliki kecerdasan sangat tinggi dalam nilai tes kecerdasan. Anak tunalaras biasanya tidak mencapai taraf yang diharapkan pada usia mentalnya, dan jarang ditemukan yang berprestasi akademisnya meningkat. Dan rendahnya prestasi mereka pada pelajaran membaca dan matematika sangat menonjol. Nah, karakteristik selanjutnya yaitu persepsi dan keterampilan motorik. Dimensi tingkah laku anak tunalaras adalah sebagai berikut. Yang pertama, anak yang mengalami gangguan perilaku itu biasanya adalah berkelahi, memukul, menyerang, pemarah, pembangkang, suka merusak, tidak sopan, tidak mau bekerja sama, suka mengganggu, suka ribut, mudah marah, dan lain-lain. Yang kedua yaitu anak yang mengalami kecemasan dan menyendiri, yaitu seperti cemas, tegang, tidak punya teman, tertekan, sensitif, rendah diri, mudah frustasi, dan lainnya. Nah, sedangkan anak yang kurang dewasa itu seperti pelamun, kaku, pasif, mudah dipengaruhi, pengantuk, serta pembosan. Nah, yang keempat itu adalah anak yang agresif bersosialisasi, seperti mempunyai komplotan jahat atau berbuat onar bersama komplotannya, membuat geng, suka di luar rumah sampai larut, bolos sekolah, serta biasanya pergi dari rumah. Nah, selain karakteristik yang sudah saya sebutkan, berikut merupakan karakteristik yang berkaitan dengan segi akademik, sosial, emosional, dan fisik atau kesehatan anak tunalaras. Nah, karakteristik akademik yaitu antara lain hasil belajarnya di bawah rata-rata. Yang kedua, sering berurusan dengan guru BK.
Dan yang terakhir adalah tidak naik kelas, seperti itu. Nah, sedangkan karakteristik emosional, yang pertama adalah hal-hal yang menimbulkan penderitaan bagi anak, misalnya tekanan batin dan rasa cemas. Yang kedua, ditandai dengan rasa gelisah, rasa malu, rendah diri, ketakutan, dan sifat perasa atau sensitif. Selanjutnya ada karakteristik dalam hal sosial. Yang pertama, perilaku itu tidak diterima oleh masyarakat, biasanya melanggar norma budaya. Yang kedua, perilaku itu bersifat mengganggu dan dapat dikenai sanksi oleh kelompok sosial. Nah, perilaku itu ditandai dengan tindakan yang agresif. Selanjutnya, karakteristik fisik atau kesehatan. Pada anak tunalaras umumnya, masalah fisik atau kesehatan yang dialami adalah berupa gangguan makan, gangguan tidur, atau gangguan gerakan. Umumnya mereka merasa ada yang tidak beres dengan jasmaninya. Ia mudah mengalami kecelakaan, rasa cemas pada kesehatannya, seolah-olah anak tunalaras merasakan sakit dan lain-lain. Kelainan lain yang berupa fisik yaitu gagap, buang air tidak terkontrol, sering mengompol, dan lainnya. Jadi seperti itu. Nah, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila terdapat kekurangan ataupun kesalahan. Nah, selanjutnya kami akan menampilkan sebuah video yang berkaitan tentang anak tunalaras. Nah, sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SLBE Prayuwana Yogyakarta merupakan sekolah khusus yang menyelenggarakan pendidikan bagi anak berkebutuhan pendidikan khusus yang mengalami hambatan emosi dan perilaku. Didirikan pada tahun 1970 di bawah naungan Yayasan Prayuwana Yogyakarta yang diketuai oleh Gusti Bendoro Pangeran Haryo Haji Prabukusumo Sarjana Psikologi. SLBE Prayuwana beralamatkan di Jalan Ngadi Surian nomor 2, Alun-Alun Selatan, Desa Patehan, Kecamatan Kraton, Yogyakarta. SLB Prayuwana memiliki visi membantu terwujudnya anak berkebutuhan khusus sebagai insan yang terampil, mandiri, kompetitif, dan berkarakter. Menjadikan SLB Prayuwana sebagai sekolah yang turut serta secara aktif dalam membangun pendidikan khusus di Indonesia. Kami menyelenggarakan pendidikan berbasis Python, pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan, dan juga contextual learning secara efektif dan berkesinambungan sehingga setiap siswa dapat berkembang secara optimal. Penyelenggaraan sekolah SLBE Prayuwana telah menerapkan PPK atau penguatan pendidikan karakter dengan 5 hari sekolah. Semua program tertuang dalam KPSP SLBE Prayuwana yang terdiri dari 3 dokumen, dokumen 1, dokumen 2, dan dokumen 3. Nilai-nilai karakter PPK religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas terinclude di dalam semua program pembelajaran, baik pembelajaran inkurikuler, kurikuler, serta ekstrakurikuler. Dalam kegiatan ekstrakurikuler, sekolah menggali bakat dan minat siswa untuk dikembangkan secara optimal dengan mengupayakan pengasahannya secara efektif. Ekstrakurikuler yang diselenggarakan di SLBE Prayuwana yang diselenggarakan antara lain pramuka sebagai ekstrakurikuler wajib, kemudian ada ekstra yang lain, mewarnai, melukis, membatik, tata boga, seni tari, seni musik, renang, dan pertanian. Dengan semua program diharapkan sekolah dapat mewujudkan peserta didik ABK menjadi insan yang terampil, mandiri, kompetitif, dan berkarakter.